Tadi kan cerita-cerita kita sedikit ini sebelum on cam ya. Nah, ternyata desa Hutagalung itu dulu hanya main di kayu bakar ya. Nah, kalau sekarang sudah banyak yang bekerja di TPL dan juga banyak sebagai pengusaha. Berapa banyak yang seperti Bapak dari desa Bapak aja? Ya Pak, sebenarnya bukan cuman kayu bakar dulu yang akhir-akhir ini kayu bakar. Kalau dulu kehidupan di Hutagalung itu cari rotan dan bahan jadi olahan diolah apa manual gitu. Itu kehidupan dulu di sana. Tapi sekarang setelah kehadiran TPL, saya bukan membanggakan TPL, tapi kenyataan yang dan fakta di lapangan yang kulihat sekarang ini. Kalau di Hutagalung itu sekitar di atas 60% lah pengusaha sekarang. Di atas 60%. Di atas 60% ya. Dan itu berhubungan dengan TPL semua? Berhubungan langsung dengan TPL. Jadi itu dibagi-bagi, maksudnya ada yang plantation atau apa? Iya. Apa semua dapat jatah itu, contohnya mulai dari penanaman, tinggal dibagi-bagi aja berapa hektar. Enggak ada sebagian, tapi enggak semua. Contohnya kalau yang punya badan usaha itu enggak semua. Okay. Yang enggak semua yang 60% tadi. Ada contohnya seperti saya lah. Ada adik atau abang menumpang sama aku. Titip istilahnya. Nitip ya. Itu. Tapi kalau menurut perhitunganku sekitar 60% lah. Tapi sudah rata-rata ada investasi dalam bentuk iya Pak, iya. Sesulit apa dulu kehidupan yang masih ingat nggak kira-kira kehidupan di desa Hutagalung sebelum masuk TPL? Sebenarnya kalau kehidupan yang sangat pahit lah di Hutagalung ya, masih bisa sedikit saya bayangkan. Seperti apa pahitnya? Kalau saya membayangkan dulu itu di desa Hutagalung itu, kalau kulihat kehidupan di sana, saya tidak bisa bayangkan kalau memang ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kenapa seperti itu? Karena rotan tadi. Iya, rotan tadi. Sama apa itu olahan manual itu. Kalau dulu berapa banyak yang tinggal di situ dulu perkiraan? Kalau dulu setelah aku apalah ya, ingatlah. Merohalah sekarang istilah bahasa Batak. Palingan kurasa sekitar 25 ke 30 kakak. Oke, kalau sekarang mudah-mudahan lah udah makin berkembang di Hutagalung, hampir sekarang 250 kakak. 250 satu desa ya? Satu desa. Kalau di sana marga apa aja? Marga kalau di sana yang punya kampung sebenarnya marga Setinjak. Adapun marga-marga lain di sana itu Boru lah, Boru ya. Iya. Oke, Pak. Ini kan Bapak tadi bilang sulit ya. Artinya kehidupan di zaman Bapak itu masih kecil, masih seingat Bapak artinya sulitan. Iya. Karena saya belum pernah ke rumah Bapak atau kemana ya. Apa mobil pribadi Bapak sekarang? Yang paling bagus. Biar ada gambaran nih. Benarnya ya. Biar tahu cerita sukses itu ada apa? Kalau truk tadi kan udah tahu kita berapa banyak. Kalau mobil pribadi apa Pak? Iya sebenarnya bukan, iyalah bisalah apanya. Tapi kalau mobil itu tergantung orangnya sebenarnya. Ya, sekarang adalah mobil pribadi expander. Jadi artinya yang dulu sulit makan, ya. Sekarang jalan-jalannya udah minimal expander ditambah lagi truk-truk yang ini kan cerita sukses dulu, menceritakan yang dulu seperti apa, nah yang sekarang seperti apa. Tujuannya apa? Adalah bahwa kita mau melihat sebenarnya ada nggak kira-kira dampak dari Bapak sebagai pengusaha ya di kampung itu. Nah, selain Bapak ya kan yang jadi pengusaha di tempat Bapak tadi kan ada yang contohnya nitip-nitip. Kalau yang seperti Bapak berapa kira-kira yang di tempat titipan itu kira-kira ada nggak sekira 20 atau seperti apa? Kalau yang sekitar 30 sampai 35 ada. Ada sampai 30. Ada. Dan itu semua ke TPL? Iya. Dan mempekerjakan rata-rata segitu juga? Iya. Kalau menurut saya, kalau yang mempekerjakan apa itu, bisalah aku bilang kalau di Hutagalung, aku lah yang paling sedikit. PT Narudi itu yang paling sedikit. Justru paling sedikit? Iya, pada saat ini. Iya. Jadi masih ada yang di atas 200 karyawannya? Ada. Oke, kalau Bapak seperti apa? Bapak asli di daerah itu enggak? Kita dari dairi. Dairinya di mana? Di Sidikalang. Sidikalangnya. Oke.
Kalau tempat apa Bapak tadi kan di apa itu? Ada konsesinya di daerah mana? Di daerah Dairi, tapi melalui sektor dari tele juga. Oh, lewat sektor tele. Oke. Artinya Bapak itu masuk ke Samosir juga apanya? Oke, berarti sumber apanya pengusahanya dari berbagai daerah, tapi yang lahannya itu di sekitar tele ya? Iya, dari sektor tele. Kalau dari tempat kerja kita kebetulan di Dairi. Dari tempat Bapak ada pengusaha berapa banyak? Dari Kabupaten Dairi tidak Terlalu banyak ya? beberapa lah Pak. Beberapa ya. Jadi Karena mungkin fokus ke yang lain. ke yang lain ya. Iya. Oke, kita berbicara kesuksesan ini kan sebenarnya ada sejarahnya juga ya. Iya. Seperti yang saya katakan tadi kan ada pasti problem-problem yang dihadapi. Nah, tadi kan Bapak udah bilang nggak terlalu banyak sebenarnya. Iya. Oke, sekarang kenapa kalian bisa menjadi lebih sukses? Ada nggak kemudahan yang diberikan TPL? Siapa yang jawab dulu? Ada nggak kemudahan? Kalau kemudahan pasti adalah dikasih ke Apa aja, dalam bentuk apa aja? kita dikasih dalam bentuk mungkin kalau dibilang di dalam advance lah seperti Iya, pinjaman. pinjaman. Iya. Oh, justru dikasih pinjaman? Kita dikasih pinjaman Pak. Kita dimodalin dulu kita. Dimodalin dulu? Iya. Kita dimodalin, kita membeli perlengkapan kita di pekerjaan. Iya. Dengan hasil kita itu baru dipotong pinjaman kita itu dengan Dari nol bunga. nol bunga, tanpa bunga. Tanpa bunga. 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi apa namanya? Seperti dimodali TPL juga ya? Iya. Dibantu. Sama, Bapak juga gitu. Iya, sama juga. Yang lain juga gitu sistem. Yang lain semua dibantu. Enak juga ya. Soalnya kalau saya lihat kan Pak, ya perusahaan-perusahaan yang ada kan yang megap mencari modal. Nah, mereka ini kan dikasih juga. Padahal istilahnya orang masih kena bunga, susah pula cairnya kan gitu. Ini dikasih tanpa bunga. Kenapa? Contohnya apa namanya? Nggak mengarahkan yang lain. Ini kan masih muda-muda. Apa namanya? Mau berkembang sendiri apa gimana? Kenapa nggak diarahkan yang lain? Kita diajak juga kawan. Diajak juga? Ke sana. Saya pikir nggak diajak. Kita ajak, tapi karena udah ada kegiatan masing-masing, mungkin tapi perhatian ada juga ke kita gitu. Oke. Mungkin ada waktu yang bagus mungkin. Oke, selain tadi permodalan lah. Selain permodalan ada kemudahan lain nggak? Ada nggak persaingan contohnya ya? Persaingan lah. Untuk memperebutkan contohnya satu luas lahan siapa yang panen. Ada nggak kira-kira? Kalau perusahaan kan biasanya gitu, penawaran berapa? Apa sama? Perusahaan yang langsung memberi ke kita Pak. Jadi seperti pemerintah penunjukan langsung lah ini ya? Ini daerah PL ya? ini kita kerjakan. Hah? Gitu. Perusahaan yang menentukan. Iya, perusahaan yang menentukan ya. Terus ada nggak kriterianya yang harus dipenuhi? Contohnya kan kalau perusahaan apalagi kan ini TBK ya, TBK udah terbuka. Ada nggak dipersyaratkan untuk dipenuhi oleh para pengusaha agar bisa menjadi prioritas contohnya? Kita ikutinlah semua peraturan yang di TPL. Di TPL, arahan-arahan mereka kita ini dengan untuk tenaga kerja BPJS kita lengkapin. Iya. Di waktu pada pekerjaan semua peralatan kita pergunakan. Peralatan safety segala macam ya. Jadi artinya betul-betul justru di backup ya kalian. Di backup jadi ya otomatis memang cepat ya karena namanya ditopang itu kan kalau mau jatuh tetap ada topangannya. Bukan cuma di backup Pak. Dibina juga. Dibina. Ya, tadi kan ada kemudahan-kemudahannya. Kira-kira apa yang kalian perhatikan ya, terutama Pak si tinjak dulu ini, TPL ini kenapa begitu sulit ya diterima masyarakat? Apa yang kan pasti kalian mengalami itu tuh. Contohnya ini kok sulit banget ini diterima apa ini? Apa karena hanya TPL doang perusahaan yang besar di sekitar Bonapasugit ini? Seandainya ada beberapa Pak, menurut saya kayak sawit gitu ya, ada beberapa sawit di tempat ini kan sawit juga kan monokultur kan, tapi karena dalam satu lokasi itu ada perusahaan, jadi fokusnya bisa terpecah-pecah. Ini kan hanya TPL doang. Nah, mata orang tertuju ke situ. Apa tanda kutip jangan-jangan ada kecemburuan orang yang tidak dapat
contohnya apa namanya pekerjaan-pekerjaan dari TPL, jadi sepertinya banyak yang tanda kutip ini yang nggak suka. Iya, kalau menurut saya ya, maaf lah buat kawan-kawan yang di sana sama yang di luar sana. Kalau menurut saya itu kecemburuan itu karena ada keinginan yang tidak terpenuhi gitu. Jadi karena nggak, Menurut saya ya, jadi seandainya dia istilahnya bisa mendapatkan semacam sesuatu yang dimintanya ke TPL mungkin gak ada yang ribut. nggak ada yang ribut. Iya. Jadi memang hanya masalah apa ini ya? Iya. Pembagian Masalah, kalau bahasa-bahasanya masalah pertemuan lah ini. Seharusnya, Menurut saya ya. kalau bapak udah besar ya kan, nah ini kan bikin usaha lagi lah sebenarnya menurut saya yang lain yang tidak berhubungan dengan TPL. Contohnya kan bapak udah apa, mungkin kayak perusahaan pemerintah kan butuh bentar lagi nih pariwisata, bikin restoran, bikin apa, biar yang lain kebagian, meski nggak langsung berhubungan dengan PT TPL kalau memang karena jatah gitu loh. Sebenarnya Pak bukan kayak gitu Pak. Kalau TPL itu bukan siapapun yang ke sana diterima. Enggak ya. Jadi sebenarnya diterima. Iya, dan tenaga kerja setahuku sampai sekarang masih butuh ke sana. Siapapun yang mau ke sana pasti diterima. Maksudnya kira-kira ini Pak, tadi kan sudah dijelaskan tadi kan Bapak sudah berhasil lah dari TPL misalnya. Kan Bapak sudah punya modal. Maksud Bapak itu tadi Bapak sudah punya modal dari sana ya untuk membuka usaha lain lah sehingga nanti masyarakat kita jadi bisa mendapat lowongan kerja, kira-kira itu lah mungkin maksudnya kan ya. Atau barangkali begini nih Pak. Jadi kan tadi Bapak bilang butuh support juga pertanian. Jadi jangan-jangan pengusaha-pengusaha yang sukses ini diperlukan juga campur tangannya. Contoh Bapak yang modalin ada beberapa keluarga tentang contohnya beberapa keluarga Bapak pekerjakan, mana tahu dia nggak bersedia bekerja di TPL atau bermitra dengan TPL, karena ada aja itu ya, karena tanda kutip udah ada kebencian contohnya ya kan, tetapi kan dengan cara Bapak membuka kemitraan dengan mereka, oh ini orang TPL, lama-lama mereka jadi tanda kutip bisa menerima. Harapannya seperti itu. Tujuan yang lain adalah biar sama-sama berkembang. Jadi tadi kan TPL udah berdampak terhadap bapak-bapak. Sesudah bapak sukses, maksud saya berdampaklah ke masyarakat yang lain. Itu tujuannya maksud saya. Oke. Pak Camat lah dulu nih. Pak Camat, infrastruktur ada nggak kira-kira intervensi dari PT TPL, contohnya entah jalan desa atau kepertanian yang dibangun mereka? Setahu Pak? Di Polung. Setahu kita gini Pak, kebetulan kan ada juga beberapa lokasi yang ditanami oleh TPL. Oke, yang PKR tadi. Lahan masyarakat. Yang PKR tadi ya. Yang PKR tadi kan, itu kan diperbaiki oleh TPL dia. Untuk jalan ke tempat itu ya. Untuk pengerasan. Pengerasan ya. Ya mungkin ini kan yang jelas itu kan tetap ada dampaknya kepada masyarakat sekitar, sehingga akibat daripada kehadiran TPL itu untuk memperbaiki jalan ini, sehingga masyarakat lain bisa menikmati jalan tersebut. Jadi jalan-jalan ke pertaniannya juga jadi kebuka ya? Jadi terbuka. Jangan-jangan nggak tahu caranya seperti apa? Kan Bapak udah meski diturunkan dari orang tua, pasti nggak mungkin berhasil dalam artian kalau Bapak nggak punya tipsnya gitu lah. Apa kira-kira yang Bapak sampaikan? Sedikit aja Pak ya, mungkin di kemauan aja lah. Kemauan. Jadi kalau orang asal ada kemauan pasti bisa. Kemauan, ketekunan pun sudah mengikuti itu semua Pak. Oke. Kalau Pak Setinja gimana? Ya sama juga kayak Pak Ngebian. Kemauan aja. Kemauan iya. Pasti kalau ada kemauan pasti ada jalan. Oke. Pak, nih kan sebagai orang yang udah lumayan besar lah dibikin, meski Bapak paling bilang paling kecil di Utagalang, tapi menurut saya sih dengan tanda kutip ya pengusaha lokal itu udah lumayan besar asetnya ya kan. Apa kira-kira pesan Bapak terhadap masyarakat dulu nih yang sekitar biar mereka kalau tertarik seperti Bapak, apa kira-kira pesannya?
Ya itu aja yang ku bilang tadi Pak, buat masyarakat, apalagi masyarakat di Sewu Tegalong, kemauan ini dan keberanian. Jadi hampir sama juga. Iya, jangan takut kalau apalagi mau kerja sama TPL itu, jangan takut berutang. Jangan takut berutang. Iya. Pasti dikasih. Iya, jangan mau kemana pun berutang, mau ke bank dia pasti bisa tertutupi dari TPL. Yang penting sekarang cari dulu modal, mau Pasti dari bisa manapun sumbernya. tercukupi dari TPL. Iya. Ada sedikit lagi yang mungkin saya tanyakan ke Bapak. Dari segi pekerjaan Pak, ini termasuk bagus nggak? Menguntungkan nggak setiap pekerjaan? Jangan-jangan maksudnya terlalu tipis? Kan itu kan pekerjaan, contoh tadi kan truk ke Porsche lah ya. Itu apa namanya, pas-pasan apa gimana gitu? Apa perlu dinaikkan? Iya, Kalau bisa ya perlu dinaikkan lah Pak, tapi untuk sekarang memang sudah ada lah. Iya. Maksud saya udah dari segi kelayakan Udah layak lah kalau sekarang. sama Pak. Iya, sama. Jadi artinya untung lah ya masuk secara bisnis pekerjaan-pekerjaan di TPL ya. Iya, tinggal kita yang kelolanya, kemana cara bisa menguntungkan lebih besar lagi. Oke. Biar berdampak lebih banyak Pak, kira-kira ada masukan Bapak-Bapak enggak ini TPL ini kan selain ke kalian ya kan sebagai pengusaha, ada nggak kira-kira apa namanya masukan Bapak-Bapak seperti tadi Bapak Camat, ada nggak kira-kira masukan Bapak-Bapak ke masyarakat yang lain nih, biar lebih berdampak lagi, enggak kira-kira ke TPL ini masukannya? Masukan ya semakin difokuskanlah untuk masih banyak lahan-lahan kosong yang belum dipergunakan masyarakat. Mungkin kerjasama seperti yang dibilang Pak Lumban Gaul, PKR tadi. Jadi masih banyak banyak yang belum diusahakan masyarakat, baik untuk pertanian. Iya, baik untuk pertanian dan tanaman kayu eukaliptus bisa Tumpang sari ya. tumpang sari dengan tanaman lain seperti kopi, jagung. Kalau masih awal-awal masih bisa ya? Masih bisa. Oke. Mungkin Bapak kan sering apa dari PKR nih. Kira-kira untung nggak masyarakat kalau bekerja sama dengan apa kayak TPL, contohnya mem-PKR-kan lahan dia. Contohnya ada 1 hektar contohnya. Kira-kira untung nggak ini daripada nggak di apa namanya itu dibiarin dia, mungkin kalau seperti Bapak bilang ini, kalau 1 hektar diusahakan oleh masyarakat sendiri kan dia modal sendiri apa namanya, masuk lagi tenaga kerja apa segala macam dari usaha dia sendiri. Kalau dengan TPL kira-kira untung nggak dia? kalau saya melihat di lapangan sama ngobrol sama masyarakat, Ya, dengan pengalaman itu yang saya maksud. mereka beruntung karena bekerja sama dengan masyarakat dan melalui PKR, setiap tahun mereka menerima hasil dari tanaman eukaliptus. Perbincangan saya terakhir dengan Pak Wakil Direktur Pak Jandres, itu setiap tahun per hektar dimulai 500.000. 500.000. Betul nggak sih? 500 kalau tidak salah 500 ke 1 juta Per hektar. Tahun kedua katanya 1 juta per hektar. Lalu tahun ketiga ditambahin lagi, tahun keempat, tahun kelima udah mau panen, yaitu nanti pas hasil panen dikurangin lah sama yang udah dipakai tadi. Iya. Betul nggak seperti itu di lapangan? Artinya kan itulah udah ada kemudahan dikasih ke belum masyarakat. menghasilkan aja udah dikasih. Sudah dikasih. Tapi kenapa masyarakat susah ya? Jadi pertimbangan pertanyaan bagi saya juga, kenapa susah masyarakat kerjasama? Padahal itu untung. Ya, Apa kira-kira yang Bapak lihat? mungkin informasi itu Pak Iya. Jadi informasi kurang ke masyarakat. Iya. Jadi kalau yang Bapak Ya kalau lihat bisa di masyarakat dari perusahaan semakin intens lah berhubungan dengan masyarakat. sosialisasi ya. Iya. Jadi ini bukan ke Pak Humas ini ya. Mereka lebih intens lagi. Tapi Bapak sebagai kontraktor yang tiap hari ngerjain TPL, bisa juga semacam marketingnya TPL Secara juga. tidak langsung kita humasnya juga. Oh, iya, itu yang saya maksud. Oke, kalau Pak Sitinya gimana? Sama juga Pak. Sama ya? Iya. Oke. Saya pikir karena perbincangan kita ini udah hampir 1 jam, ya. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita gali sebenarnya dari bapak-bapak ini. Tapi di lain waktu saya akan datang ke tempat usaha bapak-bapak ini bila perlu, ya, untuk melihat pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya, sebelum saya tutup ini, Pak Camat lah, Pak Camat, tolong Bapak berikanlah masukan ya ke PT TPL ya dari perbincangan yang tadi nih, kira-kira bukan hanya di Pondong lah, tapi Bapak kan pasti banyak pengalaman di penghasil hutan ini. Kira-kira
Bapak kan mendengar juga dari masyarakat apa kira-kira keluhan-keluhan di masyarakat, apa yang kira-kira contohnya ya ditingkatkan, apa yang perlu dibenahi oleh TPL biar ya bisa bersama-sama maju dengan masyarakat, Pak. Kira-kira apa yang kira-kira Bapak selain yang tadi ya, selain yang berhubungan dengan di awal tadi. Terima kasih Pak. Ini tadi kan sudah bagi sumber kehadiran daripada TPL itu di tengah-tengah masyarakat. Ada sumber misalnya dari pihak pemerintah, baik dari kontraktornya langsung yang sudah melakukan. Tetapi tadi kan untuk masyarakat sebenarnya kehadiran TPL itu kan tidak ada keterbatasan kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat pihak TPL yang kita lihat di lingkungan kita itu banyak yang terkait dengan TPL. Misalnya tenaga kerja, terus yang ikut berperan dalam perawatan, penanaman maupun pengangkutan sudah. Tapi kita dari pemerintah itu kan masih dari beberapa orang. Itu kan kalau kita hitung dari jumlah daripada masyarakat kita itu kan belum seberapa itu, belum seberapa. Masih sebagian kecil. Sebagian kecil. Jadi tadi kan melalui daripada dana sidi, keuntungan daripada TPL itu disisihkanlah kepada ini untuk masyarakat yang lain sehingga kehadiran daripada perusahaan itu bermanfaat kepada masyarakat dan tidak menguntungkan daripada perusahaan itu sendiri. Selama ini sudah ada, tapi perlu untuk ditingkatkan, lebih ditingkatkan sehingga harapan kita ini tadi kan ada sedikit lagi Pak yang perlu kita komentari. Tadi kan kenapa masih banyaklah lahan tidur yang tidak dipergunakan masyarakat. Tetapi kan kita lihat di lapangan dia kadang-kadang dari misalnya dianggap masyarakat itu sebagai sewa lahannya yang diberikan. Tadi kan diceritakan oleh para kontraktor ada yang 500, tahun ke-2 1 juta, tahun ke-3 1,5 juta. Itu kan nanti dihitung setelah hasil akhirnya, setelah dipanen lah. Ya mungkin masyarakat melihat itu kan belum seberapa, karena kita lihat di lapangan itu pengolahannya tidak maksimal pengolahan daripada dari PKR itu, sehingga kurang menguntungkan kepada masyarakat. Kita lihat perawatannya itu hasilnya secara per hektar tonasenya kurang, maksudnya kurang diakibatkan mungkin dari sisi perawatannya mungkin tadi kurang maksimal. Jadi itu mungkin yang perlu ditingkatkan mungkin, karena ada beberapa lokasi kita lihat tidak maksimal daripada perawatan dari PKR itu. Oke. Selain itu Pak, ada kira-kira gimana komunikasi dengan dengan pihak TPL dari pemerintah, lancar apa seperti apa? Dengan minimal paling tidak dengan humas Pak yang itu kan humas di sekitar kita kan tetap juga ada koordinasi. Koordinasi tetap, misalnya adalah masalah-masalah di masyarakat, tetap juga humas kita ini koordinasi. Tetapi dari sisi daripada program daripada TPL itu tadi memang pengelolanya TPL itu sendiri. Ya kan, nggak ikut pemerintah di sana dalam pengelolaan daripada dana sidi. Di dalam programnya, sistem koordinasinya itu mungkin tadi yang kurang. Kepada pemerintah, sehingga kami nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat hal-hal apa saja program-program dari TPL bisa kami sampaikan kepada masyarakat, kira-kira itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, ya, perbincangan kami ini sebenarnya masih awal lah. Ini saya yakin perlu dilanjutkan perbincangan-perbincangan yang membangun kali ini. Tema kali ini adalah kita mau melihat seberapa besar dampak dari perusahaan seperti PT Toba TPL hadir ya di tengah-tengah masyarakat, terutama di sekitar Bonapasogit lah, di sekitar Danau Toba ini. Apakah itu berdampak atau tidak? Pengusaha seperti mereka ternyata bisa berkembang bersama masyarakat. Dengan demikian, saya yakin informasi ini bisa menambah informasi bagi Anda tentang PT Toba Lestari. Dari Dulu Sanggul, saya Thomson Siagian bersama Lai Sitinja, bersama Lai Panggabean, bersama Pak
Lumban Gaul, camat dari Kecamatan Pulung, Humbang Hasundutan, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Horas. Horas.